Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video dari Eva Privat. Kali ini kita akan membahas salah satu jenis soal di TIU, yaitu jenis soal perbandingan. Ya, soal-soal perbandingan ini sangat sering dan bahkan setiap tahun muncul di tes SKD, tes intelijensi umum. Namun sebelum kita menyelesaikan soal-soal berkaitan dengan soal perbandingan ini, teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel atau video ini dipersilakan untuk melakukan subscribe, like, komen dan share agar teman-teman yang lain dapat juga mengambil manfaat dari video ini. Nah, untuk soal yang pertama ya, 3 orang A, B, dan C mengumpulkan uang untuk membuka usaha berturut-turut 140.000, 180.000 dan 220.000. Pembagian keuntungan sebanding dengan jumlah modal yang disetorkan. Jika usaha mereka tersebut untung 150.000, berapakah keuntungan yang diterima oleh si B? Jadi karena keuntungan itu sebanding dengan jumlah modal yang disetorkan ya. Si A 140, si B 180 dan si C 220. Nah, kalau begitu kita harus menghitung dulu berapa totalnya ya. Total modal 140 tambah 180 terus 20 tambah 220 berarti total modalnya adalah 540.000. Nah, pertanyaannya adalah berapa yang keuntungan diterima si B? Si B itu kan 180.000 modalnya. Berarti dibagi dengan 540.000. Total dikali dengan total keuntungan 150.000 ya. Seperti itu. Nah, dengan mudah ini kita bisa selesaikan ya. Ini coret dengan yang ini kan boleh ya. Kemudian 180.000 dengan 54 boleh kita sederhanakan ya. Ini masing-masing kita bagi bagi 9. Kalau ini kita bagi 9 berarti ini 2, sisa 20.000, ini sisa 6 ya. Atau sepertiga, boleh ditulis sepertiga ya. Sepertiga berarti tiganya ini coret dengan 15, sisa 5 ya. Buatan sisa adalah 50.000 ya. Ini untuk si B. Untuk si B ya. Berarti jawaban mana adalah bagian A gitu ya. Kalau untuk si A maka tentu saja misalkan si A yang diminta berarti 140 per 540 dikali 150. Kalau si C yang diminta 220 per 540. Seperti itu cara kerjanya ya teman-teman ya. Selanjutnya ya, jika untuk menggali sebuah sumur selama 7 hari dibutuhkan 4 orang penggali, kemudian berapa orang penggali yang diperlukan untuk menggali sumur dalam waktu 1/2 hari? Nah, ini perlu saya jelaskan dalam matematik ya. Perbandingan itu ada 2 jenis ya. Perbandingan itu ada 2 jenis. Yang pertama namanya berbanding lurus. Berbanding lurus. Kemudian yang kedua namanya berbanding terbalik. Kalau berbanding lurus itu kalau yang satu, kalau ada variabel ya, misalnya kita bandingkan A dengan B ya, A dengan B ya. Yang dimaksud dengan berbanding lurus, kalau yang satu naik maka yang lain juga naik gitu. Ini sama seperti contohnya ya, harga beras misalkan 1 liter 10 kilo. Kalau dinaikkan menjadi kalau jadi 2 liter berarti 20.000. Kalau 3 liter menjadi 40.000 ya. Seperti itu. Kemudian kalau berbanding terbalik, kalau A-nya naik maka B-nya turun. Gitu. Kalau ini kalau A-nya turun maka B-nya juga turun. Kalau ini turun, kalau misalkan berbanding terbalik maka yang satu naik. Gitu soalnya. Ya. Nah, untuk soal ini ya, jika untuk menggali sebuah sumur 7 hari dibutuhkan 4 penggali. Jadi kalau 7 hari dibutuhkan
4 orang, ya. 4 orang. Berapa orang penggali diperlukan untuk menggali sumur dalam waktu setengah hari? 1/2 hari. Ya. Nah, ini kan kita lihat kalau lebih cepat, ya, berarti berkurang ini ya. Ini kan harusnya lebih banyak X orang, ya. Supaya waktunya lebih cepat, waktunya turun, maka yang ini harus naik. Ini turun, waktunya ini naik. Ini adalah salah satu contoh berbanding terbalik, ya. Maka boleh kita tulis begini. Karena berbanding terbalik berarti 7/1/2. Terbalik berarti ini di sana dibalik, X/4. Ini maksudnya dibalik, ya. Kalau kita cari X-nya berarti tinggal kita kali silang, ya. 1/2X sama dengan 28, berarti X sama dengan 56 orang, ya. Sangat banyak tipe seperti ini yang sering muncul di soal perbandingan TIU, ya. Berarti jawaban yang benar ini adalah bagian B, ya. Seperti itu, ya, contohnya. Nah, selanjutnya diketahui M dan N adalah dua bilangan positif, ya. Bilangan positif ya artinya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Dan rata-rata dari 3, 6, 7 N sama dengan rata-rata M 4, 8. Perbandingan atau rasio M dan N secara berturut-turut adalah, nah, yang perlu kita ketahui dulu itu rata-rata, ya. Rata-rata memang sudah adalah jumlah variabel. Jumlah setiap variabel dibagi dengan berapa banyak variabelnya. Misalkan untuk yang pertama ini, ya. Ini, ya. Rata-ratanya itu kan 3 tambah 6 tambah 7 tambah N dibagi dengan ini 1, 2, 3, 4 variabel kan. Ternyata sama dengan rata-rata dari 4 tambah 8 tambah M bahagi 3, ya. Jadi teman-teman, saya selalu menyampaikan teman-teman bisa mengerjakan lebih dulu dengan cara mempause videonya, kemudian nanti hasilnya dibandingkan, ya. Nah, ini kalau kita jumlahkan 3 tambah 6 itu 9 tambah 7 16 tambah N per 4 berarti 16 tambah N per 4, ya. Kemudian 4 tambah 8 12 12 tambah M per 3. Ini sederhana karena kita mau minta perbandingan M dan N, ya. Jadi kita harus melakukan manipulasi matematik, ya. Ini 16 dibagi 4 ini kan 4 tambah N per 4, ya. 12 bagi 3 4 tambah M per 3. Ini mulai kelihatan ini. Ini boleh sama-sama 4 berarti boleh dicoret, ya. Berarti N per 4 itu sama dengan M per 3. Yang dimintakan M per N, ya. Berarti kalau M per N itu sama dengan 3 per 4 atau sama dengan 3 banding 4, ya. Ini tinggal dikali silang saja, ya. M-nya pindah ke bawah, 3-nya pindah ke atas, ya, seperti itu. Berarti jawaban yang benar ini adalah bagian A, ya. Sebelum lanjut ke soal berikutnya, sekali lagi saya menyampaikan kepada teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, ya, maka silakan subscribe, like dan komen serta di-share di teman-teman yang lain supaya yang lain juga bisa memperoleh manfaat dari video ini. Untuk selanjutnya, sebuah mobil menempuh jarak perjalanan 15 km dengan 1 liter bensin kalau kecepatannya 50 km per jam, ya. Ini 15 km dengan 1 liter 50 km per jam, ya. Nah, sekarang kalau ternyata kecepatannya 60 km per jam hanya menempuh jarak 80%, ya. 80% dari 15 km untuk bahan bakar yang sama, ya. Berarti 15 kali 80%, ya. Ingat, ya, kita sudah belajar soal persentase. 80% berarti 8/100, ya.
8 kali 15 ini bisa dihitung cepat ya. 120 ya, tinggal 80% ya, berarti 120 per 1200 bagi 100 berarti 12 kilometer ya. Jadi kalau dia kecepatannya 60 km per jam, ternyata 1 liter hanya menempuh jarak 12 km. Nah pertanyaannya, kalau butuh 120 kilo, berarti ini kan 10 kalinya. Berarti kalau 12 km itu 1 liter, 10 kalinya berarti kalau 120 km berarti ya 10 liter gitu ya. Sederhananya seperti itu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh yang berbanding lurus ya. Ini kan kita bisa langsung menjawab 10 liter karena kelihatannya enak gitu, 12 km dengan 120 gitu ya. Jadi cara mengerjakannya sederhana. Ini adalah 12 per 120 sama dengan 1 per X. X ini yang diminta gitu ya. Berarti tinggal kita kali silang berarti X-nya sama dengan 120 per 12 atau 10 liter ya. Gitu. Kalau misalkan nanti soalnya bukan 120, maka ya tinggal kita ganti di sini. Yang penting kita ngerti bahwa ini adalah soal sebanding atau berbanding lurus ya. Nah, nih. Nah, contoh ini. Sebuah mobil memerlukan 5 liter bensin untuk menempuh jarak 60 km. Nah, ini seperti soal sebelumnya ya. Ini berbanding lurus. Ini contoh yang berbanding lurus atau sebanding ya. Berarti 5 liter itu untuk 60 km. Nah, kalau ternyata ada 40 liter, ini X-nya berapa kilometer? Ya, karena ini berbanding lurus berarti boleh 5 per 40 sama dengan 60 per X ya. Boleh tinggal kita kali silang saja ya. Ini dengan ini boleh coret dulu ya. 8 gitu ya. Sini 1. Berarti X sama dengan 8 kali 60 sama dengan 480 km ya. Jadi jawabannya adalah D. Ya, jadi itu cari contoh untuk yang berbanding lurus ya. Nah, kita cek lagi soal berikutnya. Seorang petani dengan cara manual dapat menggarap sawah 600 meter persegi selama 6 jam. Jadi kalau dengan cara manual ya, dia bisa 600 meter persegi dalam 6 jam ya. Kalau menggunakan traktor ya, itu luasan yang sama itu bisa dikerjakan dalam waktu 3 jam. Setengahnya lebih cepat ya. Pada suatu saat setelah menggunakan traktor selama 1,5 menit 1 jam 30 menit ya. Nah, ini pada suatu hari dengan menggunakan traktor itu 1 jam 30 menit ya. 1 jam 30 menit artinya setengahnya. Kalau dia sudah mengerjakan selama setengah waktu ini, berarti dia menyelesaikan 300 meter kuadrat ya. Seperti itu ya. Nah sekarang traktor tersebut rusak dan harus menyelesaikan dengan cara manual, dengan cara mencangkul. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Nah sekarang ini juga berbanding lurus ya. Atau lebih sederhananya kan ini sisa berarti 300 meter ya. 300 meter persegi ya. Kita kan tahu kalau 600 meter persegi itu butuh waktu 6 jam. Yang ditanyakan ini setengahnya. Berarti waktunya pasti adalah 3 jam ya. Kalau sederhananya begitu ya, pasti teman-teman ngerti sih. Ya. Kalau 600 meter persegi butuh 6 jam, kalau setengahnya berarti butuh setengahnya juga, berarti 3
3 jam. Sederhana seperti itu teman-teman ya. Nah, untuk selanjutnya, suatu pekerjaan dapat diselesaikan 25 orang dalam waktu 32 hari. Jika dikerjakan oleh 20 orang maka selesai dalam beberapa hari. Nah, ini kan tentunya kalau ini namanya berbanding terbalik ya. Berbanding terbalik. Kenapa berbanding terbalik? Karena kalau yang satu membesar, yang satu mengecil. Ya. Ini kan kita lihat, misalkan 25 orang itu 32 hari. Ya. Pertanyaan kalau 20 orang atau lebih sedikit orangnya, pasti ini akan menjadi lebih lama karena sedikit orang yang bekerja gitu ya. Ini disebut dengan berbanding terbalik gitu ya. Ya, seorang lagi berbanding terbalik itu kalau yang satu naik maka yang lain turun, atau kalau yang satu turun maka yang lain naik. Nah, ini kan karena orangnya turun maka waktu lamanya menjadi lebih lama gitu. Kalau berbanding terbalik, ingat tadi 25 per 20, ini yang di belakangnya kita balik, X per 20 ya. Sorry, X per 32 tadi ya. Saya hapus dulu. Seperti itu. Nah, ini boleh kita sederhanakan, bagi sama-sama dibagi dengan 5, maka ini 5 per 4 ya. Kemudian ini 4 dengan 32, 8 ya. Maka X nya menjadi 5 kali 8, 40 hari ya. Sederhana seperti itu teman-teman ya. Jadi sekali lagi teman-teman harus bisa membedakan yang mana berbanding lurus, yang mana berbanding terbalik ya. Nah, ini persis sama ini. Teman-teman silakan di pause kemudian dikerjakan dulu ya, waktu dibandingkan ya. Apabila pekerjaan diselesaikan 64 orang ya, 64 orang, ini lagi-lagi berbanding terbalik ya, berbanding terbalik. 64 orang menyelesaikan dalam waktu setengah hari ya. Berapakah orang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam waktu 4 hari? X orang untuk 4 hari. Nah, berarti boleh tulis 64 per X sama dengan terbaliknya 4 per 1/2 gitu ya. Boleh kita sederhanakan gitu. Ini dengan ini boleh coret ya. 64 bagi 4 16. Berarti X sama dengan 16 kali 1/2 atau 8 orang ya. 8 orang saja. Nah, ini bisa langsung selesai. Seperti itu ya. Selanjutnya ya. Diketahui lamanya belajar mandiri siswa sebanding dengan nilai ujian. Jika siswa dengan nilai ujian 90 melakukan belajar 12 jam sehari, maka lamanya belajar siswa dengan nilai 60 adalah titik-titik. Nah, ini sederhana saja. Ini 9, kalau dapat 90 ternyata dia belajar 12 jam. Nah, kalau yang dapat 60 ini berapa? X jam. Karena di sini dia sebut sebanding ya. Berarti sebanding itu sama dengan berbanding lurus ya. Berarti 90 per 60 sama dengan 12 per X. Ini coret ya. Berarti 9X sama dengan 6 kali 12 itu 72 ya. Berarti X sama dengan 72 bagi 9, matematika sederhana 8 ya. Seperti itu ya. Jadi memang harus belajar lebih banyak ya supaya dapat nilainya yang tinggi. Itu maksud soal ini. Sekali lagi buat teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel atau video ini, silakan untuk di subscribe, like, dan komen serta klik tombol loncengnya untuk memastikan teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video kami berikutnya. Nah, selanjutnya ini soal yang sama nih. 11 pekerja dapat membuat kolam dalam waktu 4 hari. Nah, ini soalnya lebih advance ya, karena ada jumlahnya juga gitu ya. Nah, sekarang 11 pekerja satu kolam dalam 4 hari. Berapa banyak pekerja
yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kolam dalam 8 hari. Ya. Jadi pertanyaannya berapa pekerja yang dibutuhkan untuk 12 kolam dalam waktu 8 hari. Ya. Jadi yang terpenting dulu untuk diketahui adalah karena ini kan tinggal dikali 12, yang kita butuhkan dulu adalah berapa pekerja satu kolam untuk 8 hari. Kemudian hasilnya ini kita kali 12 seperti itu, ya. Nah, sekarang ke perbandingan kita adalah yang ini dulu dengan yang ini. Yang tengah ini kita lewati dulu, ya. Nah, gitu. Ini kan berbanding terbalik juga gitu, ya. Berarti 11 per X itu sama dengan 8 per 4, ya. Berarti kita cari X nya dulu. Ini coret dengan ini sisa 2. Berarti 2X itu sama dengan 11, ya. Berarti X nya sama dengan 5,5. Nah, ini adalah satu pekerja untuk satu kolam 8 hari gitu, ya. Nah, sekarang kalau 12 kolam berarti tinggal kita kali 12, ya. Berarti 12 kali 5,5 seperti itu, ya. Nah, ini kan sederhana gitu, ya. 12 kali 5 itu kan 60, ya. 60, kemudian sisanya ini kan boleh ditulis begini, ya, untuk orang yang biasa, ya. 5 tambah 0,5, ya. 12 kali 5 itu 60 tambah 12 kali 0,5 itu 6. Berarti jawabannya 66 orang. Seperti itu, ya. Ini jawabannya adalah bagian D gitu, ya. Oke, ini soal yang sama. Oke, jadi demikian, ya, untuk pembahasan terkait dengan soal persiapan TIU untuk jenis soal perbandingan. Sekali lagi perlu dipelajari, perbandingan itu kemungkinan besar lah berbanding lurus atau sebanding atau berbanding terbalik. Demikian pembahasan dari video dari AIFA Privat. Teman-teman yang baru pertama kali menemukan video ini bisa melakukan subscribe dan klik tombol lonceng untuk memastikan teman-teman tidak ketinggalan dengan video terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.